Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hari Iranti Nabila dengan NIM 2311213003. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, sebelum kita membahas mengenai rehabilitasi dan juga rekonstruksi secara mendalam, kita juga harus tahu apa saja tahapan dalam siklus bencana. Jadi, di dalam siklus bencana ini terdiri atas tiga tahapan. Yang pertama itu tahapan prabencana. Nah, pada tahapan prabencana ini ada kesiapsiagaan, ada mitigasi, dan juga ada pencegahan. Nah, selanjutnya eh, pada tahapan siklus bencana yang kedua itu ada tahap saat bencana yang dimana kegiatannya yaitu tanggap darurat. Dan yang ketiga yaitu adalah tahapan pasca bencana yang terdiri atas kegiatan pemulihan atau kita kenal juga dengan rehabilitasi dan juga kegiatan rekonstruksi. Nah, jadi di sini definisi dari rehabilitasi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Nah, selanjutnya yaitu mengenai definisi dari rekonstruksi ini. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, rekonstruksi itu adalah prasarana pembangunan kembali semua sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Nah, selanjutnya yaitu kerangka rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Nah, dari bencana menuju dampak bencana itu menggambarkan bahwa bencana adalah penyebab utama timbulnya berbagai kerusakan dan juga gangguan pada kehidupan masyarakat. Ketika bencana itu terjadi, seperti terjadinya bencana gempa bumi, banjir, dan juga letusan gunung berapi, maka itu menjadi titik awal yang memicu seluruh rangkaian kegiatan pemulihan. Jadinya bencana itu menyebabkan dampak yang cukup serius, baik itu dampak berupa fisik seperti hancurnya rumah, infrastruktur, ataupun dampak non-fisik seperti trauma psikologis, terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat. Nah, setelah kita mengidentifikasi dampak bencana tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu kita perlu mengkaji kebutuhan pasca bencana. Nah, dalam manajemen bencana, kajian kebutuhan pasca bencana ini juga dikenal dengan namanya Jitupasna. Nah, dampak kekajian kebutuhan pasca bencana ini menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi itu menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan apa saja yang harusnya dipulihkan. Kajian kebutuhan pasca bencana ini juga sangat penting dilakukan dikarenakan dapat memberikan gambaran secara faktual dan juga terukur mengenai seberapa besar sih kerusakan dari dampak bencana yang terjadi dan berapa jumlah korban terdampak dari bencana itu dan apa saja sih prioritas yang harus segera ditangani. Setelah hasil kajian terkumpul, langkah berikutnya adalah perencanaan program rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Karena dari kajian menuju perencanaan menunjukkan bahwa hasil identifikasi menjadi acuan dalam menyusun rancangan kerja yang sistematis dan juga terarah. Perencanaan ini mencakup pemetaan kegiatan, pembagian peran antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, serta pelibatan masyarakat. Kemudian dari perencanaan ini kita masuk ke tahap pelaksanaan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Nah, karena dari perencanaan menuju pelaksanaan itu menandakan bahwa adanya rencana yang telah disusun harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata di lapangan, baik itu dalam bentuk rehabilitasi maupun dalam bentuk rekonstruksi. Jadi di dalam
pelaksanaan rehabilitasi dan juga rekonstruksi ini juga penting adanya monitoring dan juga evaluasi, yang dimana monitoring di sini berperan sebagai pengawasan terhadap kemajuan dari suatu program yang dilakukan. Sedangkan evaluasi di sini sebagai memberikan masukan ataupun koreksi terhadap program yang dilakukan ataupun ketika terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program yang sedang dijalankan. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi. Jadi di dalam ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi ini terdiri atas beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah perbaikan lingkungan daerah bencana, dan yang kedua itu ada yang namanya perbaikan prasarana dan juga sarana umum. Dan yang ketiga itu adalah pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Dan yang keempat itu adalah pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang kelima itu adalah pemulihan sosial psikologis. Dan yang keenam itu adalah pelayanan kesehatan. Dan yang ketujuh itu adalah rekonsiliasi dan resolusi konflik. Dan yang terakhir itu adalah pemulihan sosial ekonomi, budaya, serta keamanan dan ketertiban. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup pelaksanaan rekonstruksi. Jadi di dalam ruang lingkup pelaksanaan rekonstruksi ini itu dibedakan atas dua rekonstruksi, itu ada rekonstruksi fisik dan juga program rekonstruksi non fisik. Jadi di dalam rekonstruksi fisik ini itu adalah suatu upaya membangun kembali sarana dan juga prasarana yang rusak akibat bencana secara permanen, mencakup permukiman, layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga infrastruktur publik. Nah, rekonstruksi fisik ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik ke keadaan semula atau lebih baik dengan desain dan peralatan yang tahan bencana. Nah, adapun cakupan kegiatan dalam program rekonstruksi fisik ini itu adalah pembangunan kembali sarana dan juga prasarana fisik, pemulihan fasilitas sosial masyarakat seperti tempat ibadah, budaya, dan yang ketiga itu adalah penerapan desain dan teknologi yang lebih aman terhadap bencana. Dan yang kedua itu ada yang namanya program rekonstruksi non fisik. Jadi di dalam program rekonstruksi non fisik ini itu adalah suatu upaya dalam memulihkan pelayanan publik, kegiatan sosial, ekonomi, dan juga kehidupan masyarakat pasca bencana agar kembali seperti keadaan semula atau keadaan normal atau lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi di dalam program rekonstruksi non fisik ini itu ada 4 cakupan kegiatan. Yang pertama itu adalah pemilihan layanan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dan yang kedua itu adalah pemulihan fungsi pelayanan publik dan juga pemerintahan. Dan yang ketiga itu adalah memberikan dukungan kesehatan mental untuk masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah pelibatan aktif organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. Nah, selanjutnya itu juga membahas mengenai prinsip-prinsip pemulihan. Jadi, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, maka prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana itu terdiri atas 6 prinsip. Yang pertama yaitu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Dan yang kedua itu adalah membangun menjadi lebih baik yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Dan prinsip yang ketiga itu adalah mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia dan juga seperti anak-anak dan penyandang cacat ataupun disabilitas. Dan yang keempat itu adalah mengoptimalkan sumber daya daerah, dan yang kelima itu adalah mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan, serta perwujudan tata kelola pemerintah yang baik. Nah, selanjutnya itu ada prinsip yang keenam, itu adalah mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus terkait penanganan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur.
Jadi pada tanggal 21 November 2022, Kabupaten Cianjur itu diguncang gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang menyebabkan kerusakan luas dan korban jiwa yang signifikan. Jadi sebanyak 602 orang yang meninggal dunia dan lebih dari 7.800 orang yang terluka. Dan lebih dari 67.000 orang itu mengalami kerusakan termasuk ribuan fasilitas pendidikan, ibadah, kesehatan, dan juga pasar. Nah, jadi bencana gempa bumi ini tidak hanya melumpuhkan aktivitas masyarakat, tetapi juga mengakibatkan atau memaksa ribuan orang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal serta akses terhadap layanan dasar. Nah, gempa tersebut menjadi salah satu bencana paling merusak dalam sejarah Kabupaten Cianjur, sehingga menimbulkan dampak fisik dan juga psikologis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Nah, dari contoh kasus yang terkait pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini, itu ada kegiatan rehabilitasi dan juga rekonstruksi yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada kegiatan rehabilitasi yang dilakukan berupa pelayanan kesehatan yang dimana korban luka akibat gempa bumi ini dirawat di rumah sakit dan yang lebih parahnya itu dirujuk ke luar daerah. Dan bentuk rehabilitasi yang kedua yaitu memberikan dukungan psikososial, yang dimana korban akibat gempa bumi ini dibantu dalam pemulihan secara mental oleh relawan. Dan yang ketiga yaitu pemulihan layanan dasar air bersih, listrik, dan fasilitas publik itu mulai difungsikan kembali. Dan yang keempat yaitu pengelolaan pengungsi. Nah, pengungsi ini diberikan kebutuhan dasar di tenda-tenda darurat. Dan yang kedua itu adalah kegiatan rekonstruksi yang dilakukan pada saat setelah terjadinya gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Yang pertama yaitu melakukan pembangunan rumah. Jadi sebanyak 62.932 rumah itu dibangun kembali sesuai dengan tingkat kerusakannya. Dan yang kedua yaitu memperbaiki fasilitas umum seperti di sekolah, pasar, dan juga puskesmas itu diperbaiki kembali. Dan yang ketiga bentuk kegiatan rekonstruksi yang dilakukan yaitu build back better, yang dimana yaitu bangunan itu dibuat tahan gempa dan juga melakukan penataan ulang wilayah setelah terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur ini. Dan yang keempat itu adalah relokasi ke zona aman. Jadi sebanyak 541 rumah itu dipindahkan ke area yang lebih aman dari dampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.